Halo teman-teman, di video kali ini kita masih membahas seputar listrik statis, tepatnya adalah potensial listrik ya, potensial listrik. Nah, sebelum membahas potensial listrik, kita akan membahas dulu tentang energi potensial listrik. Tepatnya nanti energi potensial listrik itu akan dibahas di SMA ya. Di sini hanya sebagai pengetahuan saja. Energi potensial listrik itu adalah energi yang dimiliki suatu muatan, misalnya Q, karena kedudukannya dalam suatu medan listrik muatan lain, misalnya Q. Ini konsepnya mirip seperti energi potensial gravitasi ya, di mana ada bumi, kemudian ada benda bermasa M di tempat yang lain. Ya, karena ada medan gravitasi di sekitar bumi, maka M ini mendapat energi, ya, energi potensial gravitasi, karena berada dalam medan gravitasi bumi. Nah, seperti itu juga energi potensial listrik. Ini adalah benda yang bermasa Q yang memiliki medan listrik. Medan listrik ini mempengaruhi muatan lainnya yang berada di sekitarnya, yaitu muatan Q. Nah, sehingga di muatan Q ini, dia memiliki energi potensial yang besarnya K, Q, Q per R. Nah, ini tadi. Ya. Wah, ternyata kalau kita lihat-lihat, rumusnya mirip dengan gaya Coulomb atau gaya listrik. K, Q, Q per R kuadrat. Bedanya di sininya ya. Nah, kalau yang F itu R yang kuadrat, kalau energi potensial, R-nya tidak kuadrat. EP itu adalah energi potensial, K itu adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Energi tadi satuannya Joule ya. Q itu muatan benda yang mempengaruhi muatan lainnya, ya. Coulomb, dan Q ini adalah muatan lain yang dipengaruhi oleh Q besar, Coulomb. R ini adalah jarak dari Q ke Q. Nah, ini dari sini ke sini ya. Nah, ini R. Nah, ini untuk energi potensial listrik. Sekarang potensial listrik. Potensial listrik itu adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Maka kalau dibuat rumus matematisnya, energi potensi V itu sama dengan energi potensial per satuan muatan. Maka V itu sama dengan EP per Q. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa EP itu sama dengan K, Q, Q per R. Kalau rumus ini kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan ke sini, maka V itu menjadi EP-nya kita ganti dengan ini ya, EP-nya kita ganti dengan ini, maka K, Q, Q, R dibagi per Q yang ini. Nah, dicoret, coret, maka sisanya tinggal V sama dengan K, Q per R. Nah, yang ini ya. Nah, jadi di titik yang tadi, yang di energi potensial tadi, di sini Q, di sini Q. Nah, karena dia ada pengaruh medan gravitasi, maka di sini punya energi potensial. Selain punya energi potensial yang besarnya K, Q, Q per R, di sini dia juga ada potensial listrik yang besarnya V sama dengan K, Q per R, atau yang V sama dengan EP per Q. Nah, V ini adalah potensial listrik dengan satuan Joule per Coulomb atau yang disebut dengan volt. Ya, udah tahu kan ya? Tegangan listrik yaitu nanti. Yang akan kita pelajari di listrik dinamis nanti ya. K itu adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q adalah muatan benda yang mempengaruhi. Nah, kemudian di sini ada beda potensial. Di atas ada potensial listrik, di sini ada beda potensial listrik. Bedanya adalah kalau ini potensial di titik ini saja, kalau beda potensial di antara dua titik. Jadi misalnya di sini Q, di sini muatan Q. Muatan Q ini ada di A, titik A. Kemudian
Kita pindahkan muatan titik ini ke titik B. Ya, dipindahkan ya ke titik B. Nah, ketika di sini, misalnya dia punya potensial V1. Kemudian di sini dia punya potensial V2. Maka selisih antara V2 dan V1, ini yang disebut selisihnya ya. Selisihnya disebut beda potensial. Ya. Atau delta V. Nah, jelas ya, kalau yang ini potensial listrik itu hanya di satu titik, kalau beda potensial itu dua titik. Misalnya kalau muatannya dipindahkan. Nah, beda potensial listrik itu didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan Q dari satu titik ke titik lainnya per satuan muatan. Kalau dibuat singkat ya berarti usaha yang diperlukan per satuan muatan. Atau dibuat rumus matematis, delta V itu sama dengan W per Q. W ini adalah usaha. Tentu kita ingat bahwa usaha itu sama dengan selisih energi. Ya, selisih energi. Atau W itu sama dengan delta EP. Ya, perubahan energi potensial listrik. Jadi, saya gambar lagi. Di sini ada muatan Q besar. Di sini ada muatan Q titik A. Muatan titik A ini kita pindahkan ke sini. Menjadi titik B. Muatannya sama, Q. Nah, di sini dia punya V1, di sini dia punya V2. Di sini dia punya energi potensial 1, di sini dia punya energi potensial 2. Nah, ketika dia berpindah dari sini, maka energi potensialnya berubah. Potensial listriknya juga berubah. Perbedaan potensial listrik ini tadi kita disebut beda potensial listrik. Nah, perubahan energi yang ini, energi potensial di akhir dan di awal, ini yang disebut dengan usaha. Ya. Bedanya ini ya, EP2 sama EP1, perbedaan itu yang disebut dengan usaha. Atau energi yang digunakan, ya. Atau energi yang digunakan. Nah, maka dari itu kadang rumus ini juga biasa ditulis delta V sama dengan EP per Q. Ya, delta EP per Q. Ingat ya, ini ya, W itu kadang disebut usaha, kadang juga disebut energi yang digunakan. Satuannya Joule. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari ini, ya, dari ini W itu sama dengan delta EP, maka ada juga beberapa buku yang mengatakan bahwa energi potensial listrik itu adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan, ya, muatan dari satu titik ke titik lainnya, ya. Jadi sama saja, ya. Nah, untuk di sini R-nya adalah yang ini, R-nya. Dari titik A ke titik B itu jaraknya berapa? Nah, R-nya adalah itu. Kalau yang tadi kan R-nya dari pusat bumi. Dari muatan Q. Nah, seperti itu. Kita ke contoh soal. Ya, contoh soal. Yang energi potensial listrik tidak dibahas ya. Itu di SMA nanti. Nah, berapa potensial listrik di titik A yang berjarak 4 cm dari muatan plus 6C? Nah, ini kan ada dua ya. Kita pakai yang mana? Ya, kita ingat, ini itu untuk satu titik. Yang ini itu apabila muatan dipindahkan.
Nah, muatan dipindahkan. Nah, karena ini soalnya beda potensial di titik A saja, maka berarti yang kita gunakan adalah yang V sama dengan K per R. Nah, untuk potensial listrik ini energi potensial listrik, beda potensial sama potensial listrik itu adalah besaran skalar. Ya. Jadi, ketika menghitung, tanda muatan diikutkan dalam perhitungan. Ya. Tanda muatan diikutkan dalam perhitungan. Karena nanti bisa jadi dia berkurang, bisa minus, bisa plus. Kita masukkan di sini, kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui itu berjarak 4 cm. R-nya 4 cm. Kemudian muatannya, Q-nya, Q besar ya, itu 6 coulomb. Di sini kita ubah dulu ke meter kubik. Salah. Di sini kita ubah dulu ke meter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya itu adalah V. Kita hitung, kita cari, jangan lupa K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kita pakai ini ya, karena di satu titik, maka V itu sama dengan K Q per R. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu 6, karena dia plus, ya. Tandanya nggak usah ditulis ya, karena plusnya. Kemudian R-nya 4 kali 10 pangkat min 2, ini kali ya. Maka jadinya, ini sama ini coret ya, bagi 2, ini 3, ini 2. Ini sama 9 coret, ini 4,5. Nah, sekarang 4,5 kali 3, yaitu 13,5. Kali berapa? Kali 10. Nah, ini kan, yang ini kan kalau dituliskan 10 pangkat 9-nya di atas, 10 pangkat min 2-nya di bawah. Maka di sini, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. 9 dikurang min 2. Maka jadinya 9 tambah 2. Maka di sini 10 pangkat 11 Joule per Coulomb. Atau 13,5 kali 10 pangkat 11 volt. Ya. Nah, seperti itu ya. Soal yang kedua, berapa besar potensial listrik jika jaraknya diperbesar menjadi 4 kali semula? Diperbesar 4 kali semula, berarti ini bukan dipindahkan ya. Diperbesar, jaraknya diperbesar. Tetap satu titik, tapi jaraknya diperbesar. Maka dari itu ini adalah soal perbandingan, karena dua kondisi. Ya. Kalau kita tulis, maka yang diketahui, kondisi 1 sama kondisi 2, kondisi 1 dan kondisi 2, ini kondisi satunya, di kondisi 2-nya, R2-nya sama dengan 4 kali R1. Ya. R1-nya anggap saja R, maka ini menjadi 4 kali R. Q-nya sama dengan Q. Q-nya tidak diubah kan? Hanya jaraknya saja yang diubah. Maka Q2-nya juga sama dengan Q. K-nya tetap V1 sama dengan V. Oh saya. V2, nah ini yang ditanyakan. Nah ini yang di sini nanti. Yang ditanyakan itu adalah V2 sama dengan berapa. Nah kita buat perbandingan. V1 banding V2. V1 ini ya, V itu berbanding lurus dengan K dan Q. Maka di sini K, saya tulis K1 aja ya.
Q1. Untuk yang V2, ini berbanding lurus kan, maka K2 juga ada di bawah. Q2, nah ini. 2, 2, 2, 2 ini namanya berbanding lurus. Ini 1, 1, 1. Nah, V sama R ini berbanding terbalik. Maka berarti R1-nya ada di bawah. Ya, R1 ada di bawah, maka R2-nya ada di atas. K-nya tadi sama, bisa kita coret. Q-nya tadinya sama, Q1 dan Q2 itu sama, maka ini bisa kita coret. Nah, R2-nya 4R1. 4R1 atau 4R, ininya R. Kita coret R-nya, maka V1 per V2. Maka V2-nya akan menjadi 1/4 V1. Ya. 1/4 V1 artinya 1/4 kali 1/4 kali potensial listrik semula. Nah, artinya seperti itu. Kalau yang sudah paham, begitu baca begini, baca ini berbanding terbalik, maka ketika jaraknya ini perbesar, ya maka berarti V-nya akan semakin kecil, ya kan ya? Karena V dengan R ini berbanding terbalik. Kalau R makin besar, V makin kecil. Dan R kan tidak kuadrat. Karena makin kecil, ya satu-satunya adalah menjadi 1/4. Ya. Lebih cepat kan kalau lebih paham. Yang ketiga, beda potensial. Nah, ini beda potensial. Antara P dan Q adalah 8 volt. Jika energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 20 Joule, ya, jadi ini energi ya. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 20 Joule. Berapa besar muatannya? Ya. Nah, ini kan kalau digambarkan, ini muatan Q besar ya yang mempengaruhi. Di sini ada Q kecil. Q kecilnya P misalnya. Nggak tahu ya dipindahkan kemana ya. Nah, ini dipindahkan ke Q. Ini dipindahkan ke sini. Ketika dipindah ke sini, beda potensialnya, delta V-nya itu sama dengan 8 volt. Ya. Beda potensial titik ini sama ini 8 volt. Kemudian energi untuk memindahkan dari sini ke sini, atau tadi yang kita sebut dengan energi yang digunakan itu W, W-nya itu sama dengan 20 Joule. Ya. Kita tulis yang diketahui delta V-nya sama dengan 8 volt, W-nya atau energi yang digunakan, usaha atau energi yang digunakan itu 20 Joule. Nah, yang ditanya, Q-nya berapa? Jawab. Pakai yang mana? Nah, bukan pakai ini kan? Karena ini muatannya dipindahkan, maka kita gunakan yang ini. Delta V-nya ada, W-nya ada, tinggal Q yang tidak ada. Delta V sama dengan W per Q. Kita masukkan delta V-nya itu adalah 8 volt. W-nya itu 20. Ini Q. Maka jadinya, ini tinggal ditukar posisi ya. Q sama dengan 20 dibagi 8. Berapa 20 bagi 8? Yaitu 2,5 kolom. Muatan ya, muatan satuannya kolom. Contoh soal yang keempat, berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan 2 mikrokolom dari titik yang berjarak 30 cm ke titik yang berjarak 45 cm yang dipengaruhi oleh medan listrik bermuatan 100 ya ini. Bermuatan 100 mikrokolom.
Nah, ini gimana ini? Muatannya ada 2. Nah, tadi ingat ya, muatannya itu ada yang mempengaruhi, yang Q besar, ada yang dipengaruhi, kecil. Nah, kita gambar dulu. Ini yang dipengaruhi oleh medan listrik 100 mikrocoulomb. Berarti ini yang mempengaruhi ya. Maka ini Q besar. Ya. Q besarnya ini 100 mikrocoulomb. Ya. Berarti yang ini Q kecil. Q besar, ini Q kecil. Q kecilnya ini 2 mikrocoulomb. Jarak dari sini ke sini awalnya adalah 30 cm. Kemudian muatan ini dipindahkan ke sini. Jadi jaraknya menjadi 45 cm. Nah, di sini Q. Tetap ya, karena muatannya yang dipindahkan mikrocoulomb. Nah, seperti itu. Nah, terus yang ditanyakan adalah berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui dulu, tulis dulu yang diketahui. Berarti Q besarnya 100 mikrocoulomb. Kalau diubah ke coulomb, maka 100 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q kecilnya itu 2 mikrocoulomb. Kalau jadikan coulomb, maka 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ya. Nah, kita lihat yang ini. Ini ke sini. Anggap saja ini misalnya titik A. Ini titik B. Maka ini RA. Ya. RA-nya 30 cm. RA itu 30 cm. 30 cm itu kalau jadikan meter, 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian dari sini ke sini, ke B ini kita sebut saja RB. RB-nya sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadikan meter ya. Yang ditanya adalah energi yang diperlukan. Ya. Berarti yang ditanyakan adalah delta EP. Atau W tadi ya, atau usaha. Sama dengan berapa. Nah, kasih batas. Sekarang kita selesaikan. W itu kan, maksudnya delta V itu kan sama dengan W per Q. Ya, W per Q. Nah, di sini kalau untuk mencari W, berarti delta V kali Q. Nah, Q-nya sudah ada, yaitu 2, yang Q kecil kan. Delta V-nya belum ada. Berarti kita harus cari dulu delta V di sini sama delta V di sini. Maksudnya mencari V di sini sama V di sini. Selisihnya itu adalah delta V. Kita cari dulu. Kita mencari VA dulu. Ya. VA itu adalah K Q per R A. Maka VA sama dengan ini ya 9 ya, kali 10 pangkat 9. Q-nya 100 kali 10 pangkat min 6 dibagi RA-nya tadi adalah 30 kali 10 min 2. Ya, ini coret, 0 hilang 1, 3 sama 9 bisa dicoret menjadi 3. Ya. Maka 3 kali 10, 30 kali 10 pangkat. Ini kali berarti pangkatnya dijumlahkan, ini bagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi 9 ditambah min 6, 3 ya. 9 tambah min 6 itu 3. 3 dikurang min 2, maka di sini menjadi 10 pangkat 5 volt. Nah, kita cari sekarang yang VB. VB-nya K Q per
RB. Yang beda hanya di R-nya saja ya. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 ya, kali, kemudian Q-nya tetap 100 kali 10 pangkat min 6 per RB-nya itu 45 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung berarti 9 kali 100, 900, 900 dibagi 45. Berapa? Yaitu 20. Ya. 20. 9 kali 100, 900 dibagi 45. Hasilnya ada 20. Nah, sekarang yang ini. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2. Sama seperti ini ya tadi ya. Maka di sini jadi 10 pangkat 5 volt. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya ya. Selisihnya atau yang kita sebut adalah beda potensial. Selisihnya ini 30. Ini pangkat 5 pangkat 5 sama ya. Karena kalau penjumlahan atau pengurangan pangkatnya harus sama. Karena ini udah sama ya sudah. Ini kita kurangin saja. Maka delta V-nya adalah selisihnya adalah 10 volt. Nah, ketemu nih delta V. Sekarang kita kembali ke sini. Kita masukkan. Maka W-nya itu sama dengan delta V-nya kita masukkan 10. Q-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6. Oh, ini ada 10 pangkat 5 ya. Ini dihapus dulu. Ada 10 pangkat 5. Nah, di sini ada 10 pangkat 5 volt. Jadi ini kali 10 pangkat 5. Q-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Maka jadi ini kita kali ya. 10 kali 2, 20. Ini pangkatnya dijumlahkan 5 ditambah min 6. Maka kali 10 min 1 atau 2 Joule. Nah, seperti itu. Ya, sekian video kali ini. Semoga dimengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih.